Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Indah Eka Pertiwi, dan teman saya, Nurul Asmi. Hari ini kami akan menjelaskan tentang zat aditif bahan makanan yang diampu oleh dosen Muhammad Ihsan, SPD, MTB. Apa sih zat aditif itu? Zat aditif pada makanan berguna untuk menjaga makanan agar tetap segar dan tahan lama, serta meningkatkan rasa dan memperindah tampilannya. Zat aditif ini aman digunakan, tetapi ada beberapa jenis zat aditif yang diduga dapat menimbulkan efek samping bagi kesehatan. Zat aditif umumnya ditambahkan ke dalam makanan untuk yang pertama memperlambat proses pembusukan, meningkatkan atau menjaga nilai gizi, membuat roti dan kue lebih mengembang, memperkaya rasa warna dan penampilan, serta menjaga konsistensi rasa dan tekstur makanan. Ada beberapa macam zat aditif yang paling sering digunakan pada makanan. Di antaranya yaitu garam, pemanis buatan misalnya gula, sorbitol, dan sirup jagung. Ada asam sitrat, monosidum glutamat atau MSG, vitamin C, dan vitamin E. Ada BHA dan BHT. Selanjutnya ada macam-macam zat aditif. Yang pertama, zat aditif alami itu ada pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, dan bahan pengasam. Lalu, efek samping zat aditif pada makanan yaitu batas maksimum penggunaan zat aditif ini pada makanan telah ditentukan oleh BPOM. Bagi para produsen yang melanggar batas ketentuan tersebut, mereka bisa dijatuhi sanksi berupa peringatan tertulis hingga pencabutan izin edar produk. Lalu bagi kebanyakan orang, zat aditif ini pada makanan dalam jumlah yang aman tidak akan menyebabkan gangguan kesehatan. Namun ada sebagian orang yang dapat mengalami efek samping seperti diare, sakit perut, batuk, pilek, muntah, gatal-gatal, dan ruam kulit setelah mengonsumsi makanan dengan kandungan zat aditif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurul Asmi. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan. Selanjutnya ada beberapa zat aditif pada makanan yang diduga memiliki efek samping terhadap kesehatan, antara lain pemanis buatan seperti aspartam, sakarin, natrium siklamat, dan sukralos. Kemudian ada asam benzoat dalam produk jus buah. Kemudian ada lecitin, gelatin tepung maizena, dan propilen glikol dalam makanan. Selanjutnya ada monosodium glutamat atau MSG. Selanjutnya ada nitrat dan nitrit pada sosis dan produk olahan daging lainnya. Kemudian ada sulfit dalam bir, anggur, dan sayuran kemasan. Kemudian ada maltodextrin. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas boraks. Jadi, teman-teman, di sini saya akan membahas boraks. Apa sih boraks itu? Jadi, boraks merupakan garam natrium Na2 B407 10H2O yang banyak digunakan dalam berbagai industri non-pangan, khususnya industri kertas, gelas, pengawet kayu, dan keramik. Nah, gelas Prex yang terkenal dibuat dengan campuran boraks. Boraks biasa berupa serbuk kristal putih, tidak berbau, mudah larut dalam air, tetapi boraks tidak dapat larut dalam alkohol. Boraks biasanya digunakan sebagai pengawet dan antiseptik kayu. Daya pengawet yang kuat dalam boraks berasal dari kandungan asam borat di dalamnya. Kemudian ada natrium benzoat atau biasa disebut dengan E211. Apa sih natrium benzoat itu? Jadi, natrium benzoat adalah pengawet makanan yang cukup terkenal. Natrium benzoat disebut juga dengan zodium benzoat
Natrium benzoat ini biasa digolongkan sebagai bahan yang aman digunakan. Namun, pengawet ini tetap dikaitkan dengan beragam risiko kesehatan, seperti kanker hingga peradangan. Kemudian, makanan dan minuman dalam mengandung pengawet yang terkadang membuat kita was-was. Salah satu pengawet makanan yang sering dicampurkan adalah natrium benzoat atau zodium benzoat. Beberapa pihak mengklaim bahan ini aman dikonsumsi. Namun, kelompok lain ada juga yang menyaksikan keamanannya. Pengaruh makanan pengawet. Yang pertama, penggunaan bahan pengawet yang digunakan untuk mencegah pertumbuhan bakteri memang sudah mendapatkan izin dari BPOM dengan catatan pemberian dosisnya harus tepat. Nah, BPOM dalam BPOM nomor 36 tahun 2013 telah mengatur jenis pengawet apa saja yang boleh digunakan dalam bahan pangan tertentu. Dijelaskan pula mengenai detail batas maksimum penggunaannya. Kemudian, penetapan batas maksimum penggunaan pengawet tentunya didasari kajian ilmiah analisis risiko. Analisis risiko ini telah mempertimbangkan kemungkinan paparan maksimum oleh manusia dan dosis terendah penggunaan yang menimbulkan efek negatif terhadap manusia, atau disebut dengan no observed effect level atau NOEL. Jadi kesimpulan yang dapat kami sampaikan pada percobaan kami yaitu bahan pengawet adalah bahan tambahan makanan yang mencegah atau menghambat fermentasi, pengasaman atau peruraian lain terhadap makanan yang disebabkan oleh mikroorganisme. Bahan pengawet terdiri dari beraneka ragam jenis, mulai dari yang bahan pengawet alami maupun sintetis. Bahan pengawet alami misalkan garam dan gula, sedangkan bahan pengawet sintetik seperti asam benzoat dan garam. Bahan pengawet ini digunakan untuk menambah daya penyimpanan. Kemudian supaya makanan tidak cepat basi. Namun mempunyai sisi negatif yaitu jika dikonsumsi secara terus-menerus akan berakibat fatal bagi tubuh si pengkonsumsi, di mana efek jangka panjangnya yaitu menimbulkan penyakit kanker. Setiap bahan pengawet yang digunakan mempunyai batas ambang untuk tubuh. Ada berbagai teknik pengawetan, baik itu secara alamiah maupun kimiawi. Secara alamiah seperti penggaraman dan pengeringan, sedangkan secara kimiawi yaitu teknik fermentasi dan teknik iradiasi. Baik, itu saja penyampaian materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Oke teman-teman, sebelum memulai praktikum, di sini saya akan menjelaskan dulu bahan-bahan atau produk apa saja yang saya gunakan untuk menguji coba zat aditif. Yang pertama, di sini ada kemasan atau minuman kemasan teh sisri gula batu. Lalu di sini ada pemanis buatan. Di sini indikatornya saya menggunakan bahan alami yaitu kunyit. Lalu di sini saya menggunakan roti dalam kemasan bermerek Apollo. Saya juga menyediakan air dan sendok. Selanjutnya, bahan makanan tersebut sudah saya teteskan oleh kunyit. Kita bisa tunggu beberapa menit untuk melihat reaksinya apakah bahan makanan yaitu teh sisri gula batu dan roti dalam kemasan serta pemanis buatan itu mengandung zat aditif atau tidak. Sekarang kita bisa aduk. Roti dalam kemasan tadi yang awalnya berwarna hijau berubah menjadi putih dan tidak terlalu kuning. Selanjutnya di sini ada teh sisri gula batu. Selanjutnya pada teh sisri gula batu yang setelah saya teteskan kunyit akan saya aduk.
Teh sisir gula batu yang telah saya tambahkan kunyit ini berubah menjadi warna kehitaman. Selanjutnya di sini ada pemanis buatan yang telah saya tambahkan kunyit dan lalu akan saya aduk. Oke teman-teman, pemanis buatan yang telah saya campurkan kunyit berwarna kuning muda. Yang awalnya tadi berwarna putih, sekarang berubah menjadi larutan air yang berwarna kuning muda. Ini adalah hasil dari praktikum saya. Ini yang itu roti. Ini adalah indikatornya yaitu kunyit. Di sini ada gula batu atau kemasan minuman berubah menjadi. Di sini ada teh sisir gula batu atau kemasan minuman yang berubah warna menjadi warna hitam. Dan terakhir di sini ada pemanis buatan yang berubah menjadi warna kuning muda. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini ada mie yang sudah dihancurkan, ada kunyit yang sudah dihaluskan dicampur dengan air, kemudian ada bakso yang sudah dihaluskan juga. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan beberapa sendok larutan kunyit ke bakso yang sudah dihaluskan. Dengan takaran yang sama, memasukkan juga larutan kunyit ke dalam mie yang sudah dihancurkan. Setelah didiamkan beberapa menit, untuk tampilan bakso yang sudah dihaluskan seperti ini. Perubahan warna yang terjadi yaitu warna kuning kejinggaan. Perubahan yang terjadi pada mie yang telah dihancurkan yaitu perubahan warna jingga kemerahan.